Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Quantum Leadership yang diambil dari buku Quantum Leadership, A Textbook of New Leadership pada bagian bab kelima, yaitu memperbaiki kerusakan dan kesalahan sebagai peluang. Pembahasan Quantum Leadership pada bab kelima ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Saudara Wildan Akalipa Wilkensia, yang kedua Saudari Tri Kurnia M, yang ketiga Saudari Nurlina, dan yang keempat saya sendiri Robert Roy Balungan, dan yang kelima Saudari Niputu Chandra Parama Joti, dan yang keenam Saudari Nur Afrinda Mulia. Kita mulai dari latar belakang. Mengingat kompleksitas sistem perawatan, kesehatan, serta kekacauan yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan penggantian biaya, maka tidak mengherankan bahwa profesi kesehatan juga terus melakukan kesalahan medis yang signifikan dan bahwa para pemimpin perawatan kesehatan sering merasa tertantang di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Potensi kesalahan atau gangguan dalam perawatan pasien selalu ada, sehingga pemimpin perawatan kesehatan memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan untuk menciptakan kondisi praktis klinis yang aman dan mampu menghadapi tekanan publik dalam meningkatkan perawatan medis dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan. Berikutnya adalah kesalahan secara umum. Yang pertama, kesalahan bersumber dalam banyak hal, mulai dari ketidakmampuan manusia hingga masalah yang bersifat sistemik. Yang kedua, dorongan untuk menjadi yang terbaik dan memiliki yang terbaik serta memegang kendali telah menghasilkan pencapaian yang substansial, tetapi tidak selalu membawa hasil terbaik bagi organisasi, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya yang ketiga, ketika hasil yang diperoleh kurang optimal, para pemimpin dan karyawan diminta pertanggungjawaban, terlepas dari kenyataan bahwa hanya sedikit pemimpin dan karyawan yang pernah mencapai kesuksesan yang sempurna. Seringkali organisasi melihat kesalahan sebagai kegagalan daripada sebagai peluang untuk perbaikan. Dan dalam beberapa kasus pemimpin membuat hukuman dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat kekuasaan mereka dalam organisasi. Mereka percaya bahwa memberi hukuman adalah benar agar tidak menodai reputasi mereka dalam efektivitas. Berikutnya yang keempat, mengingat kesalahan sering tidak terhindarkan, maka kesalahan dengan hukuman sepertinya tidak meminimalkan munculnya suatu kesalahan. Apapun alasannya, hukuman terhadap pembuat kesalahan tidak hanya menyebabkan gagal dalam menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun juga memberikan efek negatif, yakni menghalangi karyawan untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada minimum. Selanjutnya adalah kesalahan sebagai kebodohan. Dari sudut pandang kebanyakan budaya, sifat manusia diawali dalam keadaan yang sempurna, tetapi orang-orang segera menyimpang dari keadaan yang sempurna dan membuat kesalahan, tergoda oleh banyak hal, terutama hal duniawi, dan mengabaikan kebijaksanaan mereka. Melihat kesalahan dari perspektif tradisi dapat membantu orang memahami fenomena kesalahan dengan cara yang lebih positif, dengan mengakui bahwa kesalahan adalah ekspresi kebodohan yang tidak terhindarkan dari suatu kedengkian. Sewaktu orang melihat dan menerima kesalahannya sendiri, mereka akan cenderung merespon dengan pengertian daripada dengan amarah atau dendam. Dengan menganggap kesalahan sebagai kebodohan daripada kegagalan, para pemimpin membuat pendekatan baru untuk mengelola kesalahan. Daripada menghukum mereka yang melakukan kesalahan, mereka memperlakukan kesalahan sebagai peluang untuk perbaikan. Selanjutnya adalah mengenali dan memperbaiki kesalahan. Pertama, belajar dari kesalahan. Dengan belajar dari kesalahan, kita dapat mengidentifikasi suatu tindakan sehingga akan mengurangi kemungkinan pengulangan kesalahan yang sama dan hasilnya akan meningkatkan kinerja. Agar organisasi dapat bertahan dan berkembang, mereka harus mengembangkan tradisi yang mendukung karyawan dalam mengenali kesalahan dan memperbaiki dampaknya. Ini memungkinkan karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas dampak tindakan mereka, serta menjaga keterbukaan di tempat kerja. Yang sangat penting lagi adalah mereka melaporkan dan mendiskusikan kesalahan
dan menggunakannya sebagai peluang untuk perbaikan. Jika kesalahan diperlakukan sebagai peluang untuk perbaikan, maka pemimpin perawatan kesehatan harus memenuhi tantangan dan menciptakan struktur serta proses baru yang mendukung dialog tentang kesalahan serta tindak lanjutnya yang berkelanjutan. Pemimpin perawatan kesehatan harus menciptakan atau memperkuat struktur pendukung bagi mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian yang adil, karena terlalu sering individu-individu ini secara harus dikucilkan oleh tim perawatan kesehatan setelah melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah kesalahan dalam layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan diantaranya adalah mengelola kesehatan, menghilangkan rasa sakit, memulihkan fungsi tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu dalam kematian yang damai. Suatu penyedia layanan kesehatan merasakan kepuasan atas pencapaiannya ketika pasien juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Penyedia layanan harus belajar memahami peranan dari faktor kesalahan manusia sebagai salah satu tantangan terbesar bagi penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya adalah mengharapkan kesempurnaan. Yang pertama, perawatan kesehatan pada dasarnya bersifat tidak menentu dan tidak sempurna. Setiap pasien memiliki karakteristik yang unik seperti usia, berat badan, metabolisme, kondisi, dan pola perilaku. Obat yang diberikan belum tentu bereaksi sekalipun diberikan sesuai standar. Tidak pernah ada jaminan secara menyeluruh dalam perawatan kesehatan, sehingga ketika kesempurnaan diharapkan dan ketidakpastian perawatan tidak bisa diterima, maka penyedia perawatan akan menjadi kambing hitamnya. Upaya atau program perawatan yang dikelola untuk mengontrol akses kesehatan, akses layanan, menstandarisasi praktek, dan memantau kualitas belum seperti apa yang diharapkan. Dan hasil yang paling mengkhawatirkan dari model tata kelola perawatan adalah di mana pembuatan keputusan secara klinis menjauh dari sudut pandang pelayanan. Layanan diizinkan hanya berdasarkan standar yang ditetapkan, sehingga menciptakan kesulitan tambahan untuk perawatan yang benar dan tepat waktu. Selanjutnya adalah menghormati keunggulan. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dan respon terbaik adalah mencari inti yang ada di dalam kesalahan dan menggunakannya untuk memetakan perubahan arah atau memperbaiki kesalahannya. Pemimpin kuantum memeriksa kesalahan dengan hati-hati dan bekerja untuk meminimalkan atau menghilangkan perasaan malu, karena malu adalah respon tradisional terhadap kesalahan. Tumbuh dari pengalaman membutuhkan pola pikir yang mengakui kesalahan manusia dan merenungkan ketidakpastian. Harapan kita tidak boleh didasarkan pada perfeksionisme. Reaksi publik terhadap kesalahan. Sekarang ini, kesalahan pengobatan telah mendapatkan perhatian yang besar. Institute of Medicine atau IOM dalam laporannya tentang kesalahan yang berjudul To Err is Human oleh Kohn pada tahun 2000 telah mengangkat kesadaran komunitas perawatan, kesehatan, dan publik terhadap isu kesalahan pengobatan. Ada 4 strategi yang diidentifikasi oleh IOM sebagai yang berpotensi efektif untuk mengelola kesalahan medis dan meminimalkan insidennya. Yang pertama, menetapkan fokus nasional untuk menciptakan kepemimpinan, penelitian, tools, dan protokol untuk meningkatkan pengetahuan berbasis keselamatan. Yang kedua, mengidentifikasi dan belajar dari kesalahan melalui pelaporan wajib yang sifatnya kuat dan segera untuk memastikan sistem berkelanjutan agar membuat pasien menjadi lebih aman. Yang ketiga, meningkatkan standar-standar dan harapan guna peningkatan keselamatan melalui pengawasan terhadap organisasi, kelompok pembeli, dan kelompok profesi. Dan yang keempat, menciptakan sistem keselamatan di dalam organisasi perawatan kesehatan melalui penerapan latihan keselamatan pada tingkat pelaksana. Berikutnya adalah keharusan pelaporan kesalahan. Laporan terhadap setiap kejadian kecil kepada negara atau Dewan Nasional tidak terlalu dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kepada publik. Memang pelaporan wajib berfungsi untuk menginformasikan kepada publik tentang kesalahan, tetapi dapat menghalangi pemanfaatannya sebagai peluang untuk perbaikan. Sebab pelaporan ke badan publik merupakan ancaman, sehingga penyedia perawatan kesehatan mungkin tidak mau menyatakan kesalahannya, terutama kesehatan kecil.
Selanjutnya, untuk insiden kecil di mana pasien tidak dikategorikan berisiko bahaya dan kompetensi dari penyedia perawatan tidak dipertanyakan, maka biasanya insiden tersebut dapat ditangani dalam organisasi. Sebagian besar pemimpin-pemimpin di bidang perawatan kesehatan percaya bahwa jika ada wadah untuk melakukan tindakan korektif, memulihkan defisit, dan mendeteksi pola perilaku, maka tidak ada manfaat tambahan yang bisa diperoleh dari pelaporan wajib atas insiden kecil. Yang berikutnya adalah pengungkapan kesalahan. Pertama, keharusan dalam pelaporan kesalahan tidak hanya menimbulkan masalah dalam manajemen, tetapi juga dalam pengungkapannya. Yang kedua, pengungkapan kesalahan memang dapat memperbaiki kesempatan dalam mengenali kerusakan. Namun, pengungkapan kesalahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya mengenai kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa kesalahan diungkapkan, serta bagaimana dengan konsekuensinya. Yang ketiga, dalam hal ini pemimpin tidak hanya ditantang untuk menciptakan budaya yang mendukung pengungkapan, tetapi dalam banyak kasus pemimpin perlu menyediakan proses pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen pasca pengungkapan. Dan yang terakhir, dalam memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menangani pengungkapan secara tepat, membutuhkan upaya luar biasa dari anggota tim perawatan kesehatan dan kesabaran untuk memunculkan keahliannya. Selanjutnya adalah petunjuk dalam mengungkapkan kesalahan. Yang pertama, mulailah dengan mengatakan bahwa Anda menyesal telah melakukan kesalahan. Yang kedua, diskusikan apa yang terjadi dan keputusan yang dibuat. Yang ketiga, jelaskan jalannya diskusi dengan menggunakan bahasa yang non-teknis. Yang keempat, nyatakan sifat kesalahannya. Yang kelima, jelaskan tindakan korektif dan konsekuensinya. Yang keenam, mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf secara pribadi. Yang ketujuh, dengarkan mereka, terima, berempati, dan jawab pertanyaannya. Kegagalan sistem versus kegagalan individu. Mengidentifikasi dan memahami sumber kegagalan atau serangkaian kegagalan adalah langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi kerusakan dan peluang untuk perbaikan. Kualitas informasi seputar kegagalan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan intervensi berikutnya. Apabila semua informasi telah terkumpul, maka sumber kegagalan dapat dilokalisir dan interaksi antar individu dan sistem serta peran mereka dalam menyebabkan hasil yang kurang diinginkan dapat diperiksa. Sekalipun masalah yang timbul bukan karena adanya orang buruk yang bekerja di perawatan kesehatan, melainkan orang baik yang bekerja pada sistem yang buruk, di mana sistem yang buruk tersebut dibuat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem. Namun selanjutnya pendekatan secara sistem dengan sendirinya memiliki kelemahan. Karena itu, kegagalan analisa karena faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem ataupun oleh karena perilaku individu, keduanya merupakan hal yang penting bagi pemimpin yang mengembangkan pendekatan-pendekatan yang baru untuk manajemen kegagalan yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan sistem yang digunakan memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, mengurangi perhatian pada aspek perawatan tertentu, terutama dalam hal hubungan. Yang kedua, variasi manfaat yang datar-datar saja dalam praktik. Yang ketiga, mempromosikan visi dan pengobatan yang salah dan menyimpang semata-mata hanya sebagai hal teknis. Yang keempat, lemahnya moral komitmen dalam profesionalisme. Apabila terdapat permasalahan terkait akuntabilitas profesional tenaga kesehatan, para stakeholder cenderung mendorong para pemimpin untuk menerapkan tindakan disipliner terhadap pembuat kesalahan. Padahal, efektivitas dari pendisiplinan untuk meningkatkan mutu praktik atau meminimalkan kesalahan belum dapat dibuktikan. Apabila dilakukan pelaporan terkait kesalahan kecil dengan risiko bahaya rendah, dampak trauma yang ditimbulkan pada tenaga kesehatan profesional tidak akan sebanding dengan risiko yang terjadi. Berdasarkan alasan ini, strategi pendisiplinan diupayakan menjadi upaya akhir. Remediasi dipilih menjadi strategi awal karena strategi ini dapat menjadi peluang belajar yang besar bagi individu, unit, maupun organisasi. Remediasi adalah penyuluhan dan bimbingan yang diberikan untuk melindungi martabat penyedia layanan saat terjadi kesalahan. Strategi remediasi ini juga membuat sistem atau unit dan individu bersama-sama bertanggung jawab untuk menangani kesalahan.
Orang yang melakukan kesalahan diharapkan berpartisipasi dalam analisis kesalahan dan mengidentifikasi pendekatan alternatif yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan tersebut terulang kembali. Anggota tim lainnya juga dapat meninjau kesalahan dan berkontribusi memberikan rekomendasi pendekatan alternatif sehingga semua anggota belajar tidak hanya dari kesalahan mereka tetapi juga dari kesalahan orang lain. Peran pemimpin di sini sangat cocok sebagai remediator karena sebagian besar pemimpin terampil dalam teknik remediasi, terutama mengenai pemberian umpan balik. Diawali dengan membahas situasi individu terlebih dahulu dengan spesifik dan berdasarkan pada fakta, kemudian ditindaklanjuti agar meningkatkan peluang keberhasilan remediasi. Dengan remediasi, pemimpin dapat mengurangi kesalahan kecil tanpa menyebabkan tenaga kesehatan merasa malu dan bersalah yang berlebihan. Jadi, semua orang mengakui bahwa proses belajar tidak hanya datang dari kinerja maupun praktek, tetapi juga dari kesalahan, entah akibat dari gangguan atau situasi yang terjadi yang tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan orang enggan mengungkapkan kegagalan mereka, terutama di tempat kerja. Keengganan untuk membicarakan kesalahan mengakibatkan seluruh tim berisiko kehilangan informasi penting yang dapat diperoleh dari melihat kesalahan, yang berdampak pada kemungkinan orang lain akan mengulangi kesalahan yang sama. Organisasi sistem, dalam hal ini kesehatan, tidak hanya memiliki pengaruh pada jenis dan jumlah kesalahan, tetapi juga memiliki peluang untuk perbaikan dalam rangka mendukung praktik yang akan meminimalkan kerusakan sistem dan kesalahan individu. Pemimpin kuantum menyadari bahwa SOP dan indikator kinerja tradisional jarang dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk waktu yang lama. Perubahan secara berkala selalu diperlukan untuk memastikan hal tersebut tetap berkelanjutan dan relevan. Namun, para pemimpin tradisional cenderung mengutamakan menjadi benar. Mereka ingin dilihat sebagai sumber daya yang kompeten dan komprehensif, sehingga mendapat rasa hormat dari karyawan. Sebaliknya, para pemimpin kuantum dan tim terus belajar, cepat mengakui dan berproses untuk mengejar ketertinggalan zaman, melakukan identifikasi arus praktik yang tidak berjalan, atau menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan kemudian melakukan beberapa perubahan atau modifikasi sehingga berfungsi lebih baik. Diskusi ini akan kita lanjutkan mengenai 5 kesalahan pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan beralih menjadi layanan kesehatan berbasis nilai. Kemudian yang kedua, kegagalan memiliki produk perawatan kesehatan. Lalu kepemimpinan yang terfragmentasi. Kemudian dehumanisasi penyedia layanan kesehatan. Serta yang terakhir, penuntutan hal yang mustahil. Apa itu nilai? Nilai layanan kesehatan merupakan bagian integral dari kepemimpinan kuantum. Nilai didefinisikan mengandung 3 elemen, yaitu biaya, kualitas, dan layanan yang seimbang. Ketika layanan gagal menambah nilai atau value dari perawatan kesehatan, pemimpin harus melakukan evaluasi pada layanan tersebut. Ketakutan dengan adanya perubahan dan sumber daya yang terbatas dapat menghambat kemajuan. Layanan kesehatan harus mampu menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk menghasilkan perbaikan yang jelas pada kondisi pasien, meningkatkan kemampuan pasien untuk mengelola kesehatannya sendiri, serta menambah pengetahuan pasien tentang kondisi dan atau meningkatkan perilaku sehat dari pasien. Selain itu, dilakukan pembuatan keputusan klinis yang paling hemat biaya dan menghasilkan perawatan berkualitas tinggi oleh tenaga kesehatan. Saat kolaborasi antar profesi meningkat, tim medis menjadi lebih kompeten dalam hal kualitas, kemudian dapat memantau serta mengevaluasi sistem yang telah berjalan. Pemimpin kuantum harus menciptakan suasana di mana keterampilan komunikasi serta kolaborasi antar profesi sangat diperlukan, dan budaya di mana semua anggota terus berinovasi mencari cara paling baik dan efisien untuk melakukan perawatan. Pemimpin kuantum yang kompeten tidak hanya mengelola inkompetensi anggota atau bawahannya, tetapi juga melatih anggota tim lain dalam mengelola inkompetensi. Karena setiap inkompetensi sangat terkait dengan peningkatan kinerja organisasi, peningkatan moral karyawan, serta penurunan persentase kesalahan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan politik sangat penting bagi semua anggota organisasi kuantum. Kompetensi politik didefinisikan oleh Long S pada tahun 1998 sebagai kapasitas ganda untuk secara akurat menilai dampak pembuatan kebijakan terhadap negara. Pemimpin organisasi harus mengetahui secara detail setiap layanan kesehatan yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan publik terhadap layanan tersebut. Selanjutnya, setiap anggota organisasi harus memahami kebijakan internal yang berlaku, kapan harus mengomunikasikan kekhawatiran kepada para pemimpin, serta kapan harus menggunakan kekuatan posisional untuk mengarahkan pengaruh pada pembuat kebijakan.
Dalam pelayanan kesehatan, profesional klinis seperti dokter memiliki basis pengetahuan serta nilai yang berbeda apabila dibandingkan dengan manajer. Perbedaan nilai dari aspek efisiensi serta efektivitas ini menimbulkan permasalahan yang berpengaruh terhadap produktivitas layanan kesehatan. Pemimpin di organisasi kuantum harus memiliki kompetensi dalam perawatan kesehatan serta bidang manajemen. Posisi kepala eksekutif harus ditempati oleh seseorang yang memiliki pelatihan klinis tingkat lanjut dan memiliki keahlian dalam pengelolaan layanan klinis. Basis pengetahuan kepala eksekutif harus mencakup pemahaman tentang bagaimana layanan disediakan, apa hasilnya, dan bagaimana memperkirakan biaya. Pemimpin kuantum harus dapat menentukan langkah yang paling efektif dan efisien untuk mencapai 3 tujuan, yaitu perawatan pasien yang berkualitas, organisasi dapat berlangsung, serta keuntungan atau aspek keuangan yang sesuai. Ketika lingkungan perawatan kesehatan berubah, begitu juga rangkaian kepemimpinan harus mencerminkan perspektif terintegrasi atau holografik meliputi aspek teknis, relasional, dan aspek perawatan pasien. Selanjutnya yaitu kesalahan yang keempat adalah dehumanisasi penyedia layanan kesehatan. Tekanan keuangan yang dialami oleh suatu organisasi kesehatan tidak hanya berdampak pada jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien, namun juga berdampak pada perubahan seorang pemimpin, memimpin dan mengolah suatu organisasi penyedia layanan kesehatan, sehingga dalam beberapa kasus, perlakuan penyedia hanya menganggap bahwa seolah mereka tidak peduli dan kejam terhadap perawatan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh adalah 1. Pengurangan tenaga kerja atau pengurangan staf, 2. Penempatan staf yang berdasarkan rasio, 3. Penghapusan program pendidikan berkelanjutan, dan yang keempat penggunaan bonus perekrutan. Peluang yang keempat yang dapat dilakukan yaitu mengevaluasi penyedia layanan kesehatan sebagai modal vital. Pemimpin adalah mereka yang membuat keputusan perekrutan dan pemecahan yang mempertimbangkan dan memperhitungkan dari beberapa aspek luas, seperti indikator kerja, bukan hanya dari kas bulanan atau biaya jangka pendek. Secara khusus, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan penuh dari efek pengurangan staf, restrukturisasi pada hasil pelayanan perawatan pasien, dan kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Dalam pemilihan karyawan, pelayanan kesehatan yang berpengalaman dan kredensial memiliki dampak positif, sehingga pendekatan dalam pengelolaan tenaga kerja dapat diberikan syarat sebagai berikut, yaitu 1. Kepegawaian berbasis bukti, dan 2. Kepegawaian untuk kebutuhan pasien. Kesalahan yang kelima adalah menuntut yang tidak mungkin. Tugas pelayanan kesehatan semakin rumit dan terkadang membebani, karena tugas yang mereka dapatkan kadang tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Bahkan mereka diminta untuk melakukan pekerjaan lebih dari kemampuan mereka. Peluang yang kelima adalah mengelola kesenjangan kebutuhan sumber daya sebagai tim. Dalam menggunakan sistem klasifikasi yang paling andal dan valid, kadang pemimpin tidak melihat kebutuhan perawat dan yang sebenarnya dan sumber daya staf, termasuk jam kerja perawat dan atau jam kerja staf. Beberapa kesenjangan antara kebutuhan sumber daya tidak bisa dihindari. Ini adalah tantangan bagi seorang pemimpin untuk menciptakan sistem yang efektif untuk mengelola kesenjangan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan perawat kesehatan dan sumber daya yaitu antara lain 1. Memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan perawat pasien yang valid dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu hilangkan layanan yang tidak bernilai tambah setelah memeriksa semua layanan dengan cermat untuk menentukan bagaimana layanan tersebut mempengaruhi hasil. Hilangkan layanan yang umumnya gagal memberikan dampak positif. Yang ketiga yaitu tunda fungsi non-kritis sampai sumber daya staf tersedia. Beberapa
intervensi agar dapat efektif semua tergantung pada penyedia layanan pada waktu yang tepat. Yang keempat yaitu periksa kembali upaya sebelumnya untuk memanggil penyedia perawatan tambahan dan pindahkan staf dari unit ke unit untuk mengungkap peluang dan menempatkan personil untuk penggunaan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah bukanlah kesalahan yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita merespon kesalahan tersebut dan bagaimana kita mampu untuk melupakan kesalahan-kesalahan tersebut demi rasa kemanusiaan yang ada. Tetapi sayangnya di dalam suatu kepemimpinan, kebanyakan pemimpin yang hanya melihat kesalahan sesuatu yang berbahaya dan percaya bahwa merekalah dalam hal ini pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk mendisiplinkan mereka. Karena itu mereka mencari seseorang untuk disalahkan, bahkan dihukum. Setiap perubahan pada sistem saat ini berpotensi mengancam kekuatan pemimpin. Struktur kekuasaan dan budaya organisasi seringkali membiaskan perspektif mereka yang diuntungkan dari sistem yang ada. Mengelola kesalahan sebagai peluang dan meningkatkan pelayanan kesehatan tanpa merendahkan nilai dan mendorong komitmen terhadap keselamatan tetap menjadi tantangan penting. Dari 5 kesalahan kepemimpinan yang dibahas, dimaksudkan untuk pembaca sadar bahwa banyak praktik lama yang mungkin tidak lagi efektif, dan peluang yang dibahas hanyalah beberapa dari peluang yang tersedia bagi para pemimpin. Bahkan ketika ada kesalahan, percayalah dalam suatu perjalanan banyak hal yang bisa dipetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wildan Acoli Pawirkensia, perwakilan dari kelompok 3. Kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai Capture 6 yang berisi tentang kompetensi emosional yang merupakan keterampilan penting dalam sebuah kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi kuantum, ini terdapat 5 karakteristik organisasi kuantum yang mencerminkan sebuah sistem manusia. Yang pertama itu adalah holisme. Organisasi kuantum bersifat holistik dibanding fragmentasi, yang berarti mereka itu mengenali hubungan antara proses kerja dengan individu. Holisme ini organisasi nilai mendukung integrasi organisasi dengan dunia luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik, di mana pada sebuah organisasi kuantum itu dia memegang prinsip bahwa manusia itu termotivasi secara sendiri secara internal. Dengan kata lain, para pemimpin organisasi kuantum sepenuhnya mengenali kapabilitas dan motivasi semua anggota organisasinya. Lebih lanjut, para pemimpin tidak menyusun organisasi hierarkis dengan rantai komando mencakup banyak tingkatan atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga adalah emergent leadership, ataupun itu kepemimpinan emergen. Kepemimpinan organisasi muncul dari keterikatan aktif gabungan dari semua anggota organisasi. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya keterlibatan individu dalam pekerjaan setiap organisasi, maka kepemimpinan itu juga akan seiring meningkat. Model kepemimpinan emergen ini sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan diadik yang berdasarkan pada hierarkis. Sebuah organisasi yang menggunakan diadik ini cenderung mencari keseimbangan dan mempertahankan struktur, menganggap kepastian dan stabilitas sebagai tujuan penting, tetapi tidak mengharapkan kontrol untuk diselesaikan. Jadi, emergent leadership ini
sangat cocok karena keyakinan individu secara intrinsik itu mampu dapat bekerja secara kreatif. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan disipatif atau dissipative leadership, di mana memperlakukan perubahan sebagai hal yang normal. Hal ini merupakan peralihan tanggung jawab pimpinan ke proses kelompok, di mana tidak ada orang tertentu yang bertanggung jawab, tetapi setiap orang dianggap menduduki peran kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan terpadu atau integrated leadership. Ada 3 penjelasan. Yang pertama itu adalah what, yang berisi kecerdasan teknis, pengetahuan tentang kontrol sebuah pelayanan. Yang kedua adalah how, kecerdasan dalam relasi, menghubungkan persoalan teknis dan personal. Dan yang ketiga adalah where, di mana kecerdasan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang berdasarkan sebuah tujuan. Pemimpin kuantum tidak hanya harus memiliki kecerdasan, kemampuan analitis, kemampuan teknis, dan pengalaman yang sesuai, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan, termasuk hubungan emosional mereka. Agar sepenuhnya efektif, pemimpin itu harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, mengesuai keterampilan kerja teknis. Yang kedua, memahami dan dengan sengaja memilih proses kerja yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah mampu membentuk dan mempertahankan hubungan satu sama lain antar organisasi. Selanjutnya adalah sifat-sifat kompetensi emosional. Ada pengetahuan diri, keterbukaan terhadap hal yang baru, menilai pengetahuan, kasih sayang, kehadiran, perhatian, kompetensi emosional nonverbal, optimisme yang penuh semangat, ketahanan, gairah melalui keseimbangan, kontrol impuls, konsep terkait, kecerdasan emosional, karakter, dan integritas. Gairah melalui keseimbangan. Menciptakan atau memulihkan gairah atau semangat untuk bekerja biasanya memiliki dampak yang tidak kentara di awal, tetapi pada akhirnya hasilnya menjadi sangat jelas. Contohnya, dalam hasil akhir pekerjaan yang berbeda. Gairah sering muncul dalam situasi yang tampaknya terlalu melelahkan. Mengingat tingkat perubahan dan inovasi saat ini, hanya sedikit yang dapat mengimbangi faksi kepuasan mereka. Ada terlalu banyak pengetahuan yang tersedia dan tidak cukup waktu untuk keterampilan untuk menampil skill. Membangun kembali keseimbangan yang tepat memerlukan kendali kesadaran, kontrol yang memungkinkan seseorang untuk menyaring informasi dan memilih hanya apa yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Gairah lebih mudah dipertahankan ketika konflik antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja dipush seminimal mungkin. Strategi terbaik adalah membawa konflik dan perasaan karyawan ke dalam pandangan dan bekerja untuk meminimalisir konflik. Adanya dorongan untuk lebih banyak teknologi dan lebih banyak barang material terus berakselerasi dengan tingkat kesejahteraan pegawai. Kontrol impuls. Pengendalian. Pemimpin yang baik harus bisa atau mampu menengahi dan membingkai ulang emosi mereka untuk meminimalkan terjadinya frustasi di lingkungan. Dan harapan umumnya adalah bahwa dasar-dasar kontrol impuls dikembangkan sehingga kemarahan dan frustasi dapat dikelola dengan cara yang sehat. Kendali. Pemimpin diharapkan menjadi pribadi yang bisa menuntun orang lain untuk mengembangkan dan mempertahankan kontrol emosinya. Tetap tenang dan positif, mendukung proses kelompok dalam berkontribusi pada suatu misi pencapaian pekerjaan atau organisasi,
Mereka bisa berekspresi dengan semangat tetapi tetap mawas diri tanpa kehilangan kendali. Support. Pemimpin ikut berkontribusi dalam setiap pekerjaan dan misi. Penyemangat ikut mengontrol jalannya dan proses berjalannya pekerjaan. Kecerdasan emosional. Selanjutnya, perihal kecerdasan emosional sebagai faktor dalam mencapai keunggulan pribadi. Yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dan serta pengaruhnya terhadap orang lain. 2. Pengaturan diri. Kemampuan untuk menangani emosi sehingga memfasilitasi daripada mengganggu pekerjaan yang akan dilakukan dan cenderung menunda penilaian yang terburu-buru dan berpikir sebelum bertindak. 3. Keterampilan sosial. Kemahiran dalam mengelola hubungan dan membangun jaringan. Dengan keterampilan ini dapat secara akurat membaca situasi sosial dan menemukan kesamaan dan membangun relasi. 4. Motivasi. Hasrat untuk terlibat dalam pekerjaan karena alasan yang melampaui uang atau status. Ini mengarah pada kecenderungan untuk mengejar tujuan dengan energi dan untuk bertahan di depan dari kemunduran dan frustasi. 5. Empati. Kemampuan untuk memahami susunan emosi orang lain. Ini memungkinkan seseorang untuk mengembangkan hubungan dengan beragam orang lain dan memperlakukan mereka sesuai dengan reaksi emosional mereka sendiri. Karakter dan integritas seorang pemimpin. Karakter dapat membentuk individu dari orang tertentu. Istilah tersebut memiliki arti dalam kalimat seperti apa karakternya dan bagaimana dia dengan lingkungannya. Maka karakter sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin sebagai identitas dan karakteristiknya. Integritas adalah kualitas moral yang tegak dan selalu bertindak secara terbuka dan jujur. Individu yang memiliki integritas secara konsisten bertindak berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri dalam semua situasi dan tidak menyembunyikan informasi penting, mengingkari janji, dan gagal memenuhi komitmen. Risiko emosional kepemimpinan. Kurangnya umpan balik. Umpan balik jujur yang diberikan kepada seorang pemimpin dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dicapai memicu semangat pemimpin untuk melakukan pekerjaannya. Keduanya sangat dihargai dan dicari oleh sebagian besar pemimpin dan juga oleh sebagian besar karyawan. Di sisi sebaliknya, kurangnya umpan balik kinerja menyebabkan stres dan merusak kepercayaan pemimpin. Umpan balik tidak konsisten. Tanggapan luas yang dapat dimiliki individu atau kelompok yang berbeda terhadap hal yang sama mungkin muncul sebagai misteri tak tertembus yang menantang kemampuan pemimpin untuk memimpin. Tetapi dalam situasi seperti itu adalah sehat untuk tidak terlalu mengkritik diri sendiri dan meminimalkan penghinaan emosional. Strategi terbaik adalah fokus pada konteks aksi dan reaksi dan untuk menyadari bahwa nilai-nilai dan tujuan para pemangku kepentingan dan sangat bervariasi sehingga perbedaan pendapat sangat mungkin adanya. Ketidakamanan kerja dan organisasi tipikal pemimpin melayani sesuai keinginan organisasi dan dapat dipindahkan tanpa banyak pemberitahuan atau penjelasan. Kontrak kerja akan membantu dalam mengelola proses perpisahan, tetapi tidak dapat mencegah kerusakan emosional akibat pemberhentian. Kepekaan yang meningkat terhadap pengalaman dapat dilihat sebagai kelemahan dari kompetensi emosional. Jika pemimpin menghindari semua perasaan dan emosi, dia sebenarnya bisa melihat pemecatan hanya sebagai masalah bisnis. Manfaat kompetensi emosional dalam pelayanan kesehatan. Nilai kompetensi emosional terlihat dalam hampir setiap interaksi dalam suatu organisasi. Misalnya, pemimpin yang efektif memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi,
kasih sayang terhadap orang lain, pengendalian diri, ketahanan, dan optimisme yang penuh gairah, dan kombinasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan yang paling menantang dan meminta orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan organisasi. Perekrutan terfokus bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan dengan kandidat sebelum merekrut, semakin besar kemungkinan kandidat dengan kecocokan terbaik dipekerjakan, semakin kecil kemungkinan orang itu meninggalkan organisasi. Proses wawancara dan berbagai jenis pertanyaan diperlukan untuk mengidentifikasi peningkatan perencanaan suksesi. Pemimpin yang sukses memiliki kecenderungan untuk mendorong ahli waris mereka untuk menjadi teladan bagi mereka. Tantangan setiap generasi mendatang akan berbeda, sehingga strategi terbaik adalah menciptakan jalur baru yang menjembatani generasi daripada mengharapkan generasi selanjutnya. Produktivitas lebih tinggi. Peluang signifikan untuk meningkatkan produktivitas ada ketika kompetensi emosional menjadi atribut tidak hanya dari anggota individu, tetapi dari seluruh tim. Semakin besar kemampuan anggota tim untuk benar-benar bekerja sama, semakin besar dampak positifnya terhadap kinerja organisasi. Manfaat memilih dan membimbing individu untuk keanggotaan tim menggunakan prinsip kompetensi emosional. Gaya pengambilan keputusan. Beberapa individu mempertimbangkan informasi dan ide secara objektif dan logis. Motivasi. Individu diberi energi dengan berurusan dengan dunia luar dan berkembang. Nilai. Memberikan fakta dan proses langkah demi langkah, wawasan dan intuisi di masa depan. Orientasi ke informasi luar. Mengontrol informasi, berbagi sebanyak mungkin ke dunia luar, atau nyaman dengan sedikit informasi dan menyimpannya. Mengembangkan kompetensi emosional. Pemimpin yang efektif dan berprestasi sering disebut sebagai pemimpin yang lahir berdasarkan keyakinan bahwa keterampilan kepemimpinan yang melekat atau dipelajari pada usia dini. Meskipun beberapa pemimpin mungkin memang memiliki kemampuan kepemimpinan alami, terbuka terhadap ide-ide dan berpikir lebih luas ke depannya. Dapat menggabungkan perspektif, menginspirasi orang lain dengan semangat yang penuh gairah dan komitmen, melatih orang lain dalam mengembangkan yang serupa keterampilan, mampu mengelola informasi yang sulit. Kesepakatan dalam pengambilan keputusan, secara aktif mencari pendapat dari tim anggota pada proses tugas, kemajuan, dan kinerja mereka. Tidak tergantung pada keputusan individu, melibatkan semua anggota untuk diskusi dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan misi atau pekerjaan tim. Terima kasih. Kembangkan kompetensi emosional. Tahap pemula lanjutan, bagaimana mengintegrasikan emosional orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kompetensi pribadi, memiliki kepercayaan diri yang meningkat, secara bersamaan memiliki kesadaran diri yang meningkat, tetapi membatasi keterbukaan terhadap ide-ide orang lain, cenderung menghakimi. Tahap kompeten. Individu mampu berpikir tentang masalah dan memiliki belas kasih untuk orang lain, mampu berpikir dan merasakan secara bersamaan dengan sungguh-sungguh dan merasakan perasaan orang lain. Tahap mahir, pemimpin lebih optimis terhadap tercapainya tujuan tim. Pemimpin ini mulai mengembangkan kemampuan untuk mengelola perasaan negatif dan umumnya optimis, termasuk tentang kemampuan tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jarang sekali individu tersebut berkecil hati untuk hal yang negatif tentang masa depan. Kemudian pakar meningkatkan kinerja pribadi dan tim. Pemimpin ahli tidak hanya terbuka untuk ide-ide baru, tetapi mencari masukan dari orang lain. Pemimpin ahli secara aktif melatih dan membimbing anggota baru maupun anggota saat ini dalam mengembangkan keterampilan kompetensi emosional ahli.
Perilaku emosional tidak kompeten, di mana ketidakmampuan seorang pemimpin dalam menunjukkan sikap emosionalnya. Ketidakmampuan seringkali lebih mudah untuk dijelaskan daripada menunjukkan apa kompetensi emosional itu. Contohnya, bertindak sebagai pengacara yang buruk. Dalam kebanyakan kasus seperti itu, orang menganggap perspektif ini karena kurangnya kesadaran diri dan pemahaman tentang sudut pandang mereka sendiri. Mereka bersembunyi di balik peran. Kemudian yang kedua, menampilkan sikap buruk di mana mereka biasanya tidak mengerti seperti itu perilaku menghambat kemajuan dan menurunkan moral keseluruhan kelompok. Ketiga, menampilkan sikap unggul. Seorang individu dengan sikap superior menanggapi komentar dengan kemarahan dan kritik. Individu juga biasanya tidak mengenali sifat permusuhannya, tanggapan dan dampaknya terhadap orang lain, tetapi memandangnya sebagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan seluruh kelompok untuk memahami kekurangannya. Kemudian, yang keempat, menoleransi kesalahan perilaku yang tidak diinginkan, menyiratkan bahwa ini diterima. Dalam banyak kasus, toleransi dihasilkan dari ketidakmampuan penanggung jawab untuk bereaksi dan memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, gagal menyeimbangkan pekerjaan dan relasi. Seringkali para pemimpin mendapati diri mereka menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja dan lebih sedikit waktu di rumah. Percaya bahwa operasi organisasi lebih penting daripada prioritas lainnya. Diskusi akan kita lanjutkan yang selanjutnya mengenai kompetensi emosional tim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemula. Sebuah tim pemula terdiri dari individu-individu yang datang bersama untuk pertama kalinya dengan tujuan yang baru. Anggota tidak memiliki hubungan sebelumnya ataupun belum mengetahui perilaku dan emosi anggota lain. Kemudian, tahap pemula tingkat lanjut, mengembangkan pedoman kelompok dan dipahami oleh anggota kelompok, dan kekompakan kelompok mulai terlihat pada tahap ini. Selanjutnya, kompeten. Anggota semakin sadar diri dan peka terhadap dinamika komunikasi antar anggota. Tim juga telah menetapkan aturan dasar yang realistis. Anggota memahami keterampilan dan emosi satu sama lain. Di tahap ini, hasil kerja tim terlihat lebih jelas. Kemudian, tahap mahir. Anggota tim memahami tujuan tim dan hubungan pekerjaan mereka dengan tim lain dalam organisasi. Anggota tim juga mencari umpan balik dari orang lain dalam organisasi setelah pertemuan tim. Tim menunjukkan toleransi terhadap kegagalan. Dan selanjutnya, pakar. Sebuah tim ahli sengaja dilatih dan dibimbing untuk membutuhkan berkelanjutan dukungan dan validasi, memahami bagaimana mereka berhubungan dengan organisasi dan masyarakat pada umumnya. Tim terdiri dari anggota yang berpengalaman dan mampu mengintegrasikan peraturan lokal dan nasional ke dalam pekerjaannya, serta mampu mengintegrasikan peraturan lokal dan nasional ke dalam pekerjaannya. Sering membuat rekomendasi dan bergerak di luar tugas spesifik yang diberikan. Penyebab kegagalan tim. Tim yang telah ada untuk waktu yang lama biasanya memperoleh pola perilaku yang membuat mereka tidak efisien atau tidak produktif. Mereka sering meninggalkan tugas yang belum selesai, membiarkan ketidakpuasan terus berlanjut, tidak terlalu memperhatikan kebiasaan keterlambatan dan ketidakhadiran, dan menyinggung hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka maksudkan. Penting juga untuk menyadari bahwa sebuah tim dapat bergerak di sepanjang lintasan perkembangan pada tingkat yang tidak teratur dan bahkan mungkin mengalami kemunduran, seperti ketika keanggotaan dan tujuannya berubah. Mengukur kompetensi emosional. Organisasi pelayanan kesehatan tahu bagaimana mengukur dan mendokumentasikan hasil klinis, hasil keuangan, dan bangsa pasar. Kenyataannya adalah bahwa individu cenderung mengukur apa yang membuat mereka nyaman dan mengabaikan area
yang tidak nyaman mereka ukur. Pemimpin individu harus mempertimbangkan untuk mengembangkan penilaian reputasi dan survei manajemen untuk membantu mereka mengelola reputasi mereka secara formal. Manajemen reputasi telah dilakukan secara informal oleh banyak pemimpin berpikiran maju dengan asumsi bahwa bagaimana orang lain memandang mereka mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempengaruhi operasi organisasi. Pengetahuan diri memungkinkan para pemimpin untuk memulai perjalanan menuju tingkat kompetensi emosional tertinggi. Kesimpulannya, tujuan dari pemimpin kuantum adalah untuk belajar sebanyak mungkin dari masa lalu dengan baik dan bijak, beralih ke metode yang lebih tepat dalam mengelola pekerjaan organisasi. Metode ini termasuk bertindak dengan cara yang peka terhadap emosi orang untuk meningkatkan keterlibatan aktif mereka dengan pekerjaan mereka. Kemampuan untuk mengelola perasaan adalah keterampilan yang tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Memahami apa yang penting tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain dalam organisasi. Mengabaikan perasaan dan perilaku orang lain adalah cara pasti untuk menghambat kemajuan. Meskipun kemajuan biasanya bertahap, para pemimpin kuantum selalu memperhatikan masa depan sambil memegang optimisme mereka.